Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat media YouTube Humairah Channel. Dan pagi ini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan umroh. Sebenarnya nasihat ini untuk jamaah khusus yang insya Allah akan berangkat umroh di tanggal 19 bulan ini. Karena sendiri saya banyak kesibukan, sehingga untuk manasik umroh kemarin saya kira kurang cukup, sehingga kita bantu dengan media YouTube. Jadi kajian ini sebenarnya dikhususkan kepada jamaah yang akan berangkat, tapi secara umum ini bisa diambil pelajaran bagi siapapun yang mendengarkan pengajian ini dimanapun Anda berada. Dan kita akan jelaskan di sini tentang keutamaan umroh, kemudian sejarah umroh, termasuk juga sifat-sifat umroh dan apa yang akan kita akan dapati setelah kepulangan dari umroh. Ini yang mungkin kita akan bahas, walaupun tidak secara lengkap, kita berusaha menyingkat, dan kalaupun tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan, maka insya Allah kita akan buat beberapa video, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umrah sendiri artinya ziarah. Adapun secara istilah artinya ziarah ke Masjidil Haram, tentu dalam rangka melakukan ibadah secara khusus yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu menziarahi kota Mekah berbeda dengan menziarahi kota-kota yang lainnya. Karena bagaimanapun Mekah sendiri adalah tempat yang paling suci yang Allah letakkan di bumi. Bahkan inilah tempat satu-satunya di mana Allah Subhanahu wa taala pertama diibadahi di permukaan bumi. Dan tempat ini pula lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat ini pula turunnya wahyu Al-Quranul Karim pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan di tengah-tengah umatnya. Dan segudang keutamaan yang kita akan dapati kalau bercerita tentang keutamaan kota Mekah, wabil khusus Masjidil Haram dan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah ke umrah, artinya kalau tahun kemarin kita sudah umrah, kemudian tahun ini kita umrah lagi, maka dari umrah ke umrah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafarah, sebagai penebus dosa. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar tidak bisa digugurkan dengan umrah, dengan salat, dengan wudu. Dosa besar-besar itu hanya bisa digugurkan dengan taubatan nasuha,
dengan syarat-syaratnya. Tetapi dengan keutamaan ini saja, bahwa dengan umrah kita digugurkan dosa-dosa kecil kita, karena setiap hari kita ini melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan dosa kecil pun jangan dianggap remeh, karena bagaimanapun la saghirata ma'al istimrar, kata para ulama. Tidak ada dosa kecil, kalau dilakukan terus-terusan maka dosa itu akan menjadi besar. Artinya dengan melaksanakan umrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Dan kalau seandainya Allah sudah gugurkan dosa-dosa kecil kita, akan mudah untuk menggugurkan dosa-dosa besar kita. Dan itu salah satu keutamaan umrah. Kemudian juga di antara keutamaan umrah, Nabi SAW mengatakan bahwa siapapun yang datang berziarah dari negeri manapun ke negeri Mekah, maka mereka adalah tamu-tamu Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan tamunya. Dengan cara apa? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, al-ghazi fi sabilillah wal haj wal mu'tamir wafdullahi azza wa jal da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang haji dan juga umrah, maka mereka adalah tamu-tamu Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk datang, mereka pun ikut seruan Allah azza wa jal, mereka pun datang. Maka sebagai balasannya, wasa'aluhu fa'atahum. Maka ketika mereka meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengijabah permintaan mereka. Maka siapapun yang datang ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji ataupun umrah, di sana banyak tempat-tempat mustajab doa. Artinya siapapun yang bermunajat kepada Allah azza wa jalla, meminta sesuatu di tanah haram, terutama di tempat-tempat yang sudah ternaskan mustajab doa, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah janjikan apapun yang kita minta Allah akan berikan kepada kita, karena kita tamu-tamu Allah azza wa jalla. Selama pelaksanaannya betul-betul kita datang itu lillahi ta'ala, betul-betul murni niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang ada orang yang memiliki harta banyak dan sudah cukup umrah, ataupun boleh jadi dia sanggup untuk haji. Tapi terkadang orang itu berpikir, dan syaitan terkadang memberikan was-was ke telinganya, ya'idukumul faqra, menjanji-janjikan akan kefakiran, seolah-olah syaitan mengatakan, jangan kau pergi umrah, jangan kau pergi haji, nanti kau akan fakir. Maka ini adalah paradigma sekuler yang dihembuskan oleh syaitan. Padahal Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, adimul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ingat, kata Nabi SAW, lakukanlah haji dan umrah, karena kedua ibadah ini bisa menghilangkan kefakiran. Artinya, jangan khawatir uang yang sudah kita keluarkan untuk melaksanakan umrah, yang boleh jadi semakin tahun semakin mahal, apalagi haji. Ingat bahwa Anda sedang bersedekah dan Anda sedang berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, ma naqasa min mali sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Apalagi kalau bersedekahnya itu dalam rangka berniaga dengan Allah azza wa jalla. Allah pasti ganti. Tidak mungkin Allah tidak akan ganti. Bahkan boleh jadi ganti dari Allah itu akan jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita keluarkan. Walaupun seandainya tidak di dunia, tentu di akhirat. Tapi umumnya banyak orang yang berangkat umrah, tahun depannya umrah lagi, tahun depannya umrah lagi. Itu menunjukkan apa? Allah ganti. Karena memang haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran.
Maka jangan khawatir kalau kita umrah akan hilang uang kita, tidak. Allah akan ganti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna laki minal ajri ala qadri nasibika wa nafaqat ala qadri nasibiki wa nafaqatiki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Engkau akan mendapatkan pahala sesuai kadar biaya yang kau keluarkan." Artinya biaya yang kita keluarkan untuk melakukan umrah, baik untuk visanya, untuk tiketnya, pesawatnya, kemudian makannya di sana, minumnya di sana, semua bernilai sedekah, semua bernilai pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang kita keluarkan dari biaya-biaya uang kita itu tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua ada balasannya, semua ada pahalanya. Karena apa sih faedahnya kita mengumpulkan harta kalau bukan untuk ibadah? Bukankah Rasul yang mengatakan, "Maluka ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita." Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis. Terkadang ada orang yang betul-betul tidak perhatian dengan makan. Dia ajak keluarganya, ajak temannya, kemudian mentraktir mereka makan di restoran, terkadang habis berjuta-juta. Dan itu bukan sekali dua kali, terkadang berkali-kali yang kalau dikumpulkan uang itu bisa untuk umrah. Tapi apa yang terjadi? Makan itu, kata Rasul, akan habis. Wa malabista fa ablaita, dan apa yang kau pakai akan usang. Terkadang banyak orang yang membeli pakaian itu harganya juga berjuta-juta juga, bukan satu pakaian, berpakaian-pakaian. Yang kalau dikumpulkan uang untuk beri pakaian itu boleh jadi cukup untuk umrah. Padahal pakaian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malabista, dan apa yang kau pakai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua akan usang. Tapi apa kata Rasul? Wa ma tasaddaqta fa abqaita, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal. Jadi apa yang kita sudah sedekahkan untuk umrah, uang kita habis untuk beli tiket, untuk beli visa, untuk makan, minum di sana, dan menghidupi kita sendiri di sana dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan hilang. Semua ada gantinya, semua ada pahalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena umrah ini bagian daripada syiar-syiar, di sana ada tawaf, di sana ada sa'i. Apa kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Jadi kalau kita melaksanakan umrah kemudian kita melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, hakikatnya kita sedang mensyiarkan syiar Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi umrah itu adalah juga perwujudan ketakwaan kita kepada Allah. Perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Allah sudah berikan rezeki kepada kita. Maka jangan bakhil untuk umrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan tawaf, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafa bil baiti lam yarfa qadaman wa lam yada ukhra illa kataballahu lahu hasanah wa hutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah." Siapa yang tawaf,
di Baitullah Al-Haram. Belum lagi dia mengangkat kakinya, baik kanan ataupun kiri, kecuali Allah sudah catat baginya satu kebaikan, Allah sudah catat, Allah sudah hapus baginya satu kesalahan, dan Allah sudah catat Allah akan angkat satu derajat. Belum lagi dilangkahkan kakinya. Bagaimana kalau sudah dilangkahkan, setiap langkahnya itu kebaikan, menghapuskan kesalahan, mengangkat derajat. Siapa yang bisa menghitung langkah orang tawaf? Sementara tawaf sendiri adalah 7 putaran. Berapa banyak pahala yang kita akan dapat saat tawaf itu. Belum lagi umrah ini identik semua dilakukan di dalam masjid. Dalam Masjidil Haram. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, salatu fi masjidi afdal min alfi salatin fi masiwa illa al-masjid al-haram, kata Rasul. Salat di masjidku ini itu lebih afdal, lebih baik dibandingkan 1000 kali salat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu, kata Rasul, wa salat fil Masjidil Haram afdal min 100,000 salat fi masiwa. Dan orang yang salat di Masjidil Haram, maka dia akan mendapatkan 100,000 kali salat apabila dilakukan di masjid-masjid yang lainnya. Dan dalam umrah itu ada syariat salat. Salat sunnah tawaf. Apabila kita selesai tawaf, kita salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Ya. Coba 2 rakaat salat sunnah tawaf itu. Walaupun hanya 2 rakaat saja, tapi seolah-olah kita salat 100,000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Itu baru salat sunnah tawafnya. Belum lagi salat 5 waktunya. Belum lagi salat-salat rawatib, salat-salat nafilahnya. Salat duhanya, salat malamnya, salat witirnya, salat 2 rakaat fajarnya, yang kata Rasulullah 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu satu kali salat 2 rakaat. Macam mana kalau bandingannya sama dengan 100,000 kali salat fajar? Maksudnya salat sunnah fajar. Berapa keutamaan yang kita akan dapat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak sekali keutamaan umrah yang kita akan dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kaum muslimin. Bagi Anda yang belum berangkat umrah, saya doakan semoga Allah mudahkan ekonominya, dan dari sekarang ada niat untuk umrah. Insya Allah, kalau kita sudah ada niat, kemudian berusaha nabung walaupun sedikit-sedikit, intang surullaha yang surkum. Kalau kita niatkan dalam rangka menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini keutamaan umrah secara singkat ya. Banyak lagi keutamaan umrah ini sebenarnya. Kemudian pembahasan yang kedua, sejarah umrah. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dialah yang meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah dan juga putranya Ismail. Artinya kalau kita melihat sejarah berdasarkan nas Al-Quran, yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Allah Ibrahim, tapi bukan dari pondasinya. Pondasinya sudah ada, dia hanya menaikkan saja. Terjadi silang pendapat, lalu siapa yang pertama kali membangun Ka'bah ini? Ada yang mengatakan malaikat. Dan ketika itu Ka'bah hanya ada sekitar tingginya hanya ada shibran, ya hanya 1 jengkal lebih gitu saja kan. Di zaman Nabi Adam, begitulah kata ahli sejarah konon. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun adalah Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa Ka'bah sudah ada dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Baik malaikat ataupun Nabi Adam, dua-duanya adalah para pendahulu manusia. Artinya sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Allah sudah letakkan Ka'bah di situ.
Untuk apa? Ya tadi untuk manusia beribadah di situ. Salah satunya untuk umrah. Lah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah, maka dia sudah mempersiapkan kepada kita bahwa tempat itu maksudnya Ka'bah al-Musyarrafah atau Masjidil Haram. Dia sudah mempersiapkan untuk kita yang ingin berangkat ke sana dalam rangka tawaf, li ta'ifina, atau dalam rangka beriktikaf, wal akifina, atau dalam rangka melakukan salat, wal ruka'is sujud. Artinya bahwa Nabi Allah Ibrahim sudah mempersiapkan segalanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umrah itu bagian daripada ayat ini, lit-taifin wal akifin wal ruka'is sujud. Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, untuk orang yang ruku dan sujud, untuk orang salat. Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama umrah adalah seorang sahabat yang bernama Thumamah ibn Asal. Thumamah ibn Asal ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salah satu pemimpin dari Bani Hanifah dan salah satu pemimpin juga dari Bani Bakar ibn Wa'il. Jadi satu hari dia ketika di zaman jahiliyah, belum juga masuk Islam, dia hendak umrah, tentu ala jahiliyah. Tapi tiba-tiba kemudian dengan takdir Allah Azza wa Jal, Thumamah bin Asal ini berjumpa dengan Nabi SAW dan singkat cerita dia masuk Islam. Akhirnya oleh Nabi SAW diajarkan cara umrah yang benar. Maka Thumamah bin Asal pun akhirnya kemudian umrah berdasarkan ajaran Nabi SAW, artinya sesuai dengan ajaran Islam setelah dia masuk Islam. Tapi sayang ketika umrah dihadang oleh para pembesar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kemudian hampir dibunuh. Tetapi ada satu hal yang menjadikan mereka tidak membunuh Thumamah ibn Asal ini, yaitu ketika Bani Hanifah itu adalah pemasok bahan pokok makanan kepada orang-orang Quraisy. Kalau seandainya Thumamah bin Asal dibunuh, maka mereka akan kelaparan. Makanya kemudian akhirnya Thumamah bin Asal pun dibebaskan. Dan dia pernah minta kepada Nabi SAW untuk memboikot orang-orang Mekah karena mereka sudah kurang ajar, baik kepada dirinya Thumamah bin Asal atau kepada Nabi SAW. Dan dialah orang yang pertama kali menyarankan kepada Nabi SAW untuk memboikot orang-orang kafir Quraisy. Intinya bahwa dialah orang yang pertama kali umrah dalam Islam, Thumamah ibn Asal. Adapun Nabi SAW, maka Nabi SAW ini pernah umrah 4 kali. Itu pun pasca hijrah. Jadi selama di Mekah dia tidak umrah. Nabi SAW itu dalam sejarah umrah itu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau umrah 4 kali. Itu yang sahih menurut riwayat. Pertama, umrah Hudaybiyah. Yang kedua, umrah Qadha. Yang ketiga, umrah Ji'ranah. Dan yang keempat, umrah ketika Hajjatul Wada. Adapun umrah Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, beliau dengan beberapa para sahabatnya berangkat, tetapi sayang sampai di perbatasan haram orang-orang musyrik menghalang-halangi umrahnya Nabi SAW. Akhirnya sempat bersih tegang yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Artinya di keberangkatan umrah pertama Rasul tidak jadi secara fisik, tetapi secara niat sudah dianggap umrah. Tapi kemudian akhirnya pada tahun ke-7 Hijriahnya Rasul mengqadha umrah tersebut yang disebut dengan umrah qadha dan berhasil. Ya. Kemudian setelah itu tahun ke-8 Hijriahnya, setelah dari Hunain, maka Nabi SAW umrah lagi yang disebut dengan umrah Ji'ranah.
Dan 3 umrah ini semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang terakhir baru umrah yang disebut dengan umrah yang disertakan dengan Hajjatul Wada. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu umrah 4 kali. Satu disebut umrah Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Kemudian yang kedua umrah Qadha pada tahun ke-7 Hijriah. Dan yang ketiga umrah Ji'ranah pada tahun ke-8 Hijriahnya. Kemudian juga umrah yang disertakan dengan Hajjatul Wada, dan itu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umar fi Dzulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan 4 kali umrah dan semua di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Anas bin Malik menyebutkan umrah Hudaybiyah, kemudian yang kedua umrah Qadha, kemudian umrah Ji'ranah, dan umrah yang disertakan dengan Hajjatul Wada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sekilas tentang sejarah umrah. Dan kita tahu bahwa tentu dengan mengenal sejarah seperti ini biar kita paham bahwa umrah sendiri bagian daripada sejarah. Contoh umpamanya kenapa ketika saat tawaf kita menyelendangkan kain ihram menampakkan bahu sebelah kanan dan menutup bahu sebelah kiri. Itu dilakukan Nabi SAW saat umrah Qadha. Jadi Nabi SAW itu melakukan seperti itu untuk menunjukkan kekuatan. Karena ketika itu kita tahu bahwa sebelum Madinah menjadi Madinah yang disebut dengan Yathrib, jadi terkenal lah Yathrib itu memang banyak wabah. Makanya ada istilah Huma Yathrib, termasuk ayahanda Rasul juga meninggal karena wabah yang disebut dengan Huma Yathrib, Abdullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menyangka bahwa orang-orang yang hijrah ke Madinah itu mereka sudah lemah, boleh jadi sudah terkena wabah Madinah, wabah Yathrib. Tapi mereka salah. Justru para sahabat lebih kuat, lebih kekar, lebih punya kekuatan lagi fisik dan badan mereka. Dan itu ditunjukkan Nabi SAW dengan menampakkan tenaga di sebelah kanan. Jadi makanya diselendangkan di sini. Kita tahu bahwa kalau kita menampakkan otot kan seperti ini, tentu menampakkan sebelah sini ya kan, bahunya. Ya, Rasul ingin menampakkan bahunya bahwa mereka tidak terkena wabah. Mereka adalah kuat, strong, ya. Dan mereka melakukan lari-lari kecil selama 3 putaran pertama. Jadi lari-lari kecil menampakkan bahu ini ada sejarahnya. Karena ingin menampakkan kekuatan kepada orang-orang musyrik. Maka di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat bertanya, sekarang ilatnya sudah nggak ada. Karena Mekah semua sudah menjadi daerah Islam. Lalu menampakkan kekuatan kepada siapa lagi? Semua sudah Islam, sudah Muslim. Mereka mengatakan, ini sudah Muslim semuanya. Maka Umar mengatakan, untuk apa kalau begitu aku melakukan wali ramli, melakukan ramal, lari-lari kecil. Kemudian Umar mengatakan, akan tetapi walaupun sudah tidak ada ilat, ini adalah sunnah Nabi SAW. Tetap kita lakukan. Ini karena bagian sunnah. Ya, lari-lari kecil di 3 putaran dan juga menampakkan bahwa ini sunnah Nabi, kata Umar. Artinya kan di sini ada sejarah. Jadi umrah sendiri adalah bagian daripada sejarah. Makanya juga kita harus mengenal sedikit banyak tentang sejarah, dan itu penting sekali juga untuk supaya lebih memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dulu tentang keutamaan umrah dan sejarahnya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat atau tata cara umrah secara singkat dan mudah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, dan saya doakan semuanya para jamaah sekalian untuk Allah mudahkan berangkat ke negeri Mekah dan kita bisa beribadah di sana. Dan umrah sendiri adalah kewajiban seorang muslim, dan itu pendapat yang rajih wallahu alam, bahwa hukum umrah pertama kali bagi seseorang sama dengan hukum haji, wajib.
Sebagaimana Allah mengatakan wa atimul hajjata wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Walaupun ada yang mengatakan sunnah seperti Maliki dan Hanafi, tapi pendapat yang rajih wallahu a'lam umrah itu adalah wajib. Maka siapapun yang punya kemampuan dan tidak pernah umrah, maka Anda harus berangkat umrah dan yakin uang yang Anda berikan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan ganti semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.